Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan istilah Indonesia sebagai identitas nasional. Istilah Indonesia muncul pertama kali pada tahun 1850. Nama Indonesia diperkenalkan oleh G.R. Logan sebagai seorang redaktur majalah Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Selain sebagai redaktur, ia juga sebagai seorang pegawai pemerintahan Inggris yang tinggal di Penang, Malaka. Dalam artikel tersebut, kata Indonesia digunakan dalam arti geografis untuk menyebutkan kepulauan dan penduduk di Nusantara. Sebenarnya istilah Indonesia berasal dari kata India, yaitu dari bahasa Latin untuk menyebut Hindia, dan Nesos dari bahasa Yunani yang artinya kepulauan, sehingga kata Indonesia dapat diartikan sebagai kepulauan Hindia. Pada tahun 1884, Abastian menggunakan kata Indonesia dalam judul bukunya Indonesian Order di Insil dan Malaysian Archipelago. Adapun maksud dari kata-kata itu adalah Kepulauan Melayu Hindia. Sejak saat itulah istilah tersebut dipakai dalam ilmu etnologi, hukum adat, dan ilmu bahasa. Di masa pergerakan kebangkitan nasional, penggunaan istilah Indonesia semakin dikembangkan oleh kaum nasionalis untuk memberikan identitas dalam perjuangannya. Sebelum masa 20 Mei 1908, organisasi pemuda masih menggunakan nama-nama dalam bahasa Belanda. Nama Indonesia pertama kali dipakai oleh para mahasiswa Indonesia di Belanda. Setelah 20 Mei 1908, mereka mulai mengubah nama menjadi Indonesia. Misalnya, Perkumpulan Hindia menjadi Perhimpunan Indonesia. Puncak kebulatan penggunaan istilah Indonesia sebagai identitas nasional secara resmi ditetapkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Para pemuda Indonesia mengeluarkan sumpah yang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Di dalam sumpah tersebut, nama Indonesia dipakai sebagai alat pemersatu bagi seluruh bangsa Indonesia, tanah air, bangsa, dan bahasa yang satu, yaitu Indonesia. Kesepakatan bersama para pemuda tersebut kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari Sumpah Pemuda, sekaligus sebagai Hari Pemuda Indonesia. Selain mengucapkan sumpah pada saat itu, juga diperkenalkan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dengan disertai pengibaran bendera merah putih. Ikrar yang dikumandangkan para pemuda tersebut merupakan bukti ketegasan konsepsi perjuangan bangsa Indonesia yang bersatu dan berdaulat, sehingga tahun 1928 dikenal sebagai masa penegas dalam perjuangan. Berikut adalah kronologis penggunaan istilah Indonesia sebagai identitas nasional. Pada tahun 1850, G.R. Logan mengarang buku The Ethnology of the Indian Archipelago Embracing Inquiries into the Continental Relation of the Indo-Pacific Islanders. Tahun 1884, Abastian menulis buku Indonesian Order di Insel dis Malaysian Archipelago. Yang dimaksud Bastian dalam bukunya adalah Kepulauan Melayu. Tahun 1913, Ki Hajar Dewantara mendirikan Biro Pres di Nederland dengan nama Indonesisch Persbureau.
Tahun 1924, mahasiswa Indonesia di Nederland mengganti nama organisasi mereka dari Indonesian Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia. Tahun 1927, Nazir Datuk Pamuntjak, wakil PI dalam Kongres Anti Penindasan Imperialisme dan Kolonialisme di Brussel, berpidato dengan judul Indonesian and the Vrijheidsstrijd, didirikan Partai Nasional Indonesia di Bandung. Tahun 1928 terjadi Sumpah Pemuda. Tahun 1930, Fraksi Nasional di bawah pimpinan Mo Husni Tamrin mengumumkan akan selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap sidang. Tahun 1938, Kongres Bahasa di Surakarta yang melahirkan gagasan untuk mendirikan sebuah lembaga atau fakultas untuk mempelajari bahasa Indonesia. Tahun 1940, munculnya Mosi Wibowo, Mosi Sutarjo, Mosi Tamrin yang mengusulkan agar kata-kata Nederland, Indi, dan Inlander dihapus dari semua undang-undang, peraturan-peraturan, dan diganti dengan Indonesia. Tahun 1945, istilah Indonesia resmi mendapat arti politik kenegaraan, baik nasional maupun internasional, setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Demikian tadi kronologis penggunaan istilah Indonesia sebagai identitas nasional. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.